Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Faiz Zainuddin, atau panggil saya Afzan ya. Saya founder dari SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique. Hari ini saya mau ditanya-tanya sama teman-teman tentang SEF, tentang bagaimana teknik kita ini bisa mengatasi berbagai macam masalah. Terus bagaimana Anda juga bisa belajar dengan mudah, dengan cepat, dan mandiri teknik ini untuk mengatasi masalah-masalah Anda. So, teman-teman silahkan, ada pertanyaan apa tentang SEF? Oke, baik nih Pak Faiz, saya mau tanya Pak. Ini juga kayaknya banyak ya dari teman-teman nih yang mau tanya juga. Banyak yang kepikiran kayak gini Pak. Ini kan hanya menggunakan 2 jari gitu ya Pak ya, SEF itu kan. Itu apakah bisa gitu Pak mengobati banyak keluhan penyakit fisik dan emosi? Kayaknya itu ya apa kayak too good to be true gitu Pak. Bagaimana itu caranya ya Pak? Gitu. Oke. Ya, ini di awal-awal dulu sampai sekarang pun masih banyak orang tanya, kok kayaknya sesimpel itu ya Pak? Cuman ketuk-ketuk 2 jari begini, bisa diklaim, bisa mengatasi diabetes, darah tinggi, bahkan membantu orang yang punya masalah emosi, depresi, kecemasan, atau yang punya masalah trauma masa lalu dan lain-lain. Kayaknya semudah itu hidup ini gitu ya. Padahal kenyataannya nggak semudah itu, Pak. Baik teman-teman, saya akan jawab pertama bahwa SEF itu bukan hanya ketuk-ketuk 2 jari ya. Karena kalau begini-begini aja, Anda nggak perlu belajar SEF secara tuntas di training, teman-teman. Ya, karena di kami, tappingnya ini cuma 20%. Yang 80% itu ada proses lain yang tetap sederhana, tetap singkat, tetap mudah. Tapi disitulah yang akan menjadikan SEF ini powerful. Khususnya di spiritualnya. Karena SEF ini teman-teman walaupun kayaknya sederhana, mudah, gampang dipraktekin, cuma 3 langkah. Tapi sebenarnya dia menggabungkan 20 macam teknik terapi dan pemberdayaan diri. Yang kita gabungkan secara cantik, elegan, sehingga bagi pemakainya itu mudah. Cuman bagi yang bikin ya nggak semudah itu. Misalnya ya teman-teman, ketika Anda punya masalah trauma masa lalu, Anda keinget itu terus sehingga itu bikin pusing, sehingga itu bikin jadi menyabotase diri Anda untuk bisa sembuh. Itu dalam SEF nggak cukup cuma diketuk-ketuk aja. Kita akan ajak Anda untuk set up, ya Allah, walaupun saya dihantui oleh kenangan buruk ini, inner child yang terluka ini, sehingga saya mengalami trauma, sehingga saya jadi sering pusing, saya ikhlas, saya pasrah. Lalu Anda rasakan itu, lalu Anda terima itu dengan ikhlas pasrah, lalu Anda tapping. Nah, di situ itu sudah mengandung banyak teknik terapi itu. Ada acceptance terapi, ada tappingnya itu energi terapi, ada doanya tadi Anda pakai powerful prayer. Ketika Anda set up, Anda bilang, ya Allah, walaupun saya begini, saya ikhlas, saya pasrah. Itu harus melakukan anchoring, teknik NLP kita gunakan di situ. Ketika dalam kondisi rileks, lalu Anda yang awalnya sangat ketakutan atau kecemasan, tiba-tiba Anda rileks, kemudian ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Di situ ada namanya progressive relaxation. Jadi, walaupun sepertinya bagi Anda mudah, simple, di situ telah kita gabungkan 20 macam teknik terapi pemberdayaan diri, membuat ini jadi powerful, jadi efektif. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman, SEF ini telah diteliti oleh puluhan, bahkan mungkin sekarang ratusan penelitian independen dari kampus-kampus, skripsi, tesis, disertasi, bagaimana SEF bisa mengatasi berbagai macam masalah itu. Anda tinggal lihat aja di Google Scholar atau Google Cendekia, ini Google-nya untuk para peneliti, tulis SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique, gabungkan dengan masalahnya apa, darah tinggi misalnya, atau kecemasan, atau fobia, atau berhenti merokok, atau mungkin meningkatkan prestasi belajar anak, atau sakit kanker, atau sakit diabetes.
Nanti akan muncul penelitian-penelitian IMEI dari berbagai macam kampus dengan standar penelitian yang bagus. Bukan saya yang meneliti juga, dan Anda akan tahu bahwa di situ dibuktikan secara ilmiah SAFE bisa mengatasi berbagai macam masalah itu. Jadi ini bukan hanya klaim dari kami, itu dibuktikan sama penelitian ilmiah seperti itu. So, jadi teman-teman, memang nggak sesederhana tapping ya. Nggak cuman tapping itu yang bikin ini sembuh. Tapi ada 20 macam teknik terapi yang lain yang terlibat. Gitu mungkin, Bu. Mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan teman-teman yang lain yang penasaran kenapa kok SAFE ini sebegitu mudah tapi sepowerful itu. Oke, tadi kan Bapak bilang kan ada trauma masa lalu, ya itu kan bisa dirilis ya Pak. Nah, SAFE ini apakah bisa Pak untuk orang yang lepas dari ketergantungan obat-obatan Pak? Nah, kawan saya ini kan punya insomnia ya Pak. Jadi memang dia ini pengen lepas dari obat-obatan, jadi nggak ketergantungan terus kan. Nah, kalau bisa itu gimana caranya Pak? Jadi ketergantungan obat gara-gara insomnia? Ya. Ya, pertama bahkan obat yang berat, artinya orang sakau ya, orang yang pecandu narkoba itu kan obat, ketergantungan obat, tapi dalam arti obat yang sangat keras dan sangat berbahaya. Itu pun bisa diatasi. Kita dapat rekor muri kan untuk membantu 2.500 napi narkoba di LPG Pinang. Nah, kalau itu aja bisa, maka saya kira ketergantungan obat yang lebih ringan akan bisa juga ya. Apalagi cuma sekedar insomnia, nggak bisa tidur. Itu saya kira sangat bisa. Gini, kenapa orang jadi insomnia ya? Kenapa saya perlu obat tidur? Karena biasanya orang insomnia itu karena overthinking. Udah mau tidur, tapi pikirannya nggak mau berhenti mikir macam-macam. Yang mikir utang, bikin barusan di kantor berantem dengan rekan kerja, atau mungkin nggak serasi dengan pasangan atau anak. Ini nggak berhenti mikir. Akhirnya nggak bisa tidur. Lah, untuk menidurkan pikirannya, dia minum obat penenang. Padahal ada cara lain untuk bisa menidurkan pikirannya yang sedang bulat, ruwet, overthinking itu. Dengan SAFE itu saya kira akan jadi jauh lebih mudah untuk menenangkan diri, untuk mengistirahatkan pikiran supaya nggak overthinking lagi. Kalau orang pecandu narkoba saja bisa kita bantu, apalagi cuma nggak bisa tidur. Saya kira sangat bisa. Baik, Assalamualaikum Pak Faiz. Waalaikumsalam. Saya punya teman yang anaknya itu punya psikosomatis, Pak. Umurnya baru 15 tahun, tapi punya keluhan seperti itu. Nah, kalau yang punya keluhan itu anaknya, baiknya yang diterapi itu orang tuanya dulu atau anaknya langsung, Pak? Terima kasih. 15 tahun psikosomatis. Psikosomatis adalah sakit fisik yang berawal dari masalah emosi. Ya itu, jadi ada orang mulus mulutnya gara-gara stres, atau pusing nggak hilang-hilang gara-gara serba cemas. Nah itu psikosomatis. Nah terus bagaimana kalau yang mengalami adalah anak-anak umur 15 tahun? Jawabannya ada dua. Ini anak udah ngerti konsep ikhlas pasrah nggak? Ini anak udah paham belum tentang bagaimana mengikhlaskan dan mempasrahkan masalahnya? Kalau dia belum paham, maka ini berarti masuk kategori SAFE untuk anak-anak. Nah, kalau SAFE untuk anak-anak itu yang diterapi pertama adalah orang tuanya dulu. Kenapa? Karena kalau kita menterapi orang yang sangat dekat secara emosi dengan kita, itu apa yang kita rasakan secara emosi akan sangat mempengaruhi dia. Jadi kalau kita langsung ke anaknya yang diterapi, tidak menterapi orang tuanya, nanti anaknya akan ketularan terus sama emosi orang tuanya, sehingga susah untuk sembuh. Makanya yang mau terapi adalah orang tuanya dulu. Nggak harus kami yang terapi, orang tuanya perlu belajar sehingga dia bisa melakukan terapi sendiri, lalu dia terapi dirinya sendiri, baru dia menterapi anaknya. Itu kalau bagi anak-anak yang belum ngerti ikhlas pasrah. Kalau dia udah ngerti, karena umur 15 tahun saya kira udah cukup dewasa ya dia bisa lakukan sendiri untuk dirinya sendiri. Jadi dia bisa mandiri, lakukan sendiri untuk dia. Maka anaknya itu yang perlu belajar SAFE. Guys, ini ada pertanyaan dari kawan Pak. Jadi kawan ini itu sudah menjalani
keluarga Pak, hidup keluarga itu sudah berapa tahun gitu Pak. Tapi yang terjadi bukan kebahagiaan yang didapat Pak. Jadi sering berantem gitu ya, punya masalah di keluarga. Dan seakan-akan di keluarga itu seakan-akan jadi sumber penderitaan gitu Pak. Nah melalui teknik SAFE ini apakah ada solusinya Pak? Nah seperti apa untuk kawan solusinya seperti yang Pak Faiz bisa berikan ya? Ya, jadi makanya teman-teman our deepest pain and highest happiness always come from home, itu kata Stephen Covey, bahwa penderitaan kita yang paling dalam sekaligus kebahagiaan paling tinggi selalu datang dari rumah. Jadi semua orang niatnya ketika berkeluarga kan ingin bahagia, tapi nyatanya yang berhasil bahagia ini nggak banyak, malah jadi sumber penderitaan kata Pak Pram tadi itu. Kenapa? Karena banyak orang ketika rumah tangga ini dia sendiri belum selesai dengan dirinya sendiri. Yang kedua, dia nggak punya ilmunya bagaimana caranya membangun rumah tangga yang bahagia. Dia pikir hanya sudah jatuh cinta, saling tertarik, terus kemudian lancar semuanya. Wah, kalau gitu enak nggak bisa kayak begitu. Ya. Nyetir bahtera rumah tangga itu lebih susah daripada nyetir mobil. Nyetir mobil Anda harus punya surat izin mengemudi ya. Iya betul. Kursus dulu supaya nggak nabrak-nabrak begitu kan. Nah sementara menikah orang nggak kursus dulu, nggak belajar dulu, tiba-tiba jalan berharap semua akan lancar jaya. Iya, otodidak Pak. Otodidak. Banyak kan semua selebritis yang ketika mau menikah jatuh cinta setengah mati kayaknya bakal nggak akan terpisah selamanya. Begitu dijalani, bikin konten bareng gitu kan, mesra begitu jalani ternyata ada aja masalah. Dan beberapa karena nggak punya ilmunya atau dia sendiri belum selesai dengan dirinya, nggak tahan godaan dan lain-lain, akhirnya bablas, rusak. Dan udah begitu, yang jadi korban bukan 2 orang, tapi anak-anaknya juga jadi korban. Betul. Dan dia kalau pejabat bisa mengorbankan satu kantor. Kalau dia korupsi gara-gara rumah tangga mengorbankan satu negara. Makanya nakalnya anak-anak itu nggak. Ya, nakalnya remaja itu biasa. Nakalnya orang tua ini yang bisa rusak negara. Terus bagaimana saya bisa mengatasi itu? Saya punya banyak referensi tentang bagaimana membereskan masalah hubungan ya. Baik hubungan suami istri maupun hubungan dengan anak. Bidang saya itu. Family development, family studies, family therapy. Cuman di training SAFE itu saya berikan intisarinya. Yang paling mudah dicerna oleh banyak orang, yang paling mudah dipraktekkan, tapi berdampak yang paling besar. Nah, dalam SAFE itu, apapun masalah rumah tangga Anda, masalah rumah tangga itu kan cuma 5. Kalau di breakdown ya, 1 masalah orangnya bermasalah gitu ya. Iya. Orangnya sendiri mungkin nggak bisa nahan emosi, orang sendiri nggak bisa mudah tergoda, itu ya repot. Jadi dia sendiri memang nggak bener itu, orangnya sendiri nggak bener lah. Kalau udah begini ya harus dibereskan orangnya. Yang kedua masalah pernikahan, orangnya bener tapi nggak tahu bagaimana cara suami istri yang bener bagaimana. Lah itu berarti marriage-nya yang perlu diperbaiki. Yang ketiga masalah dengan anak-anak, berarti ini parenting, ya toh. Yang keempat masalah keuangan. Berapa banyak rumah tangga berantem hanya gara-gara masalah uang. Tanya ke pengadilan agama itu kebanyakan cerai gara-gara masalah keuangan. Dan terakhir ini masalah dia dengan sekitarnya, dengan ipar, dengan mertua, dengan tetangga, macam-macam ini juga harus beres lah. Dari 5 ini sebenarnya solusinya juga simpel saja. Simpel bukan berarti mudah ya. Simpel bukan berarti mudah. Lah Anda bereskan nanti 5 hubungan. Nah, itu nanti kita kupas di mana di training SAFE. Apa saja yang perlu kita bereskan di situ. Jadi sebenarnya nggak serumit itu, walaupun juga nggak semudah itu ya. Makanya kita perlu waktu 2 hari untuk belajar ini di dalam SAFE itu, kemudian ya udah dipraktekin. Jadi kalau ada masalah keluarga berarti 1 orang saja yang cukup ikut tadi TS tadi atau? Ya idealnya ya semua pihak terkait ya. Kalau dia idealnya minimal suami istri. Itu harusnya ikut berdua. Tapi kalaupun kadang-kadang pasangannya nggak bisa diajak, ya minimal 1 orang yang insaf lah. Minimal 1 orang insaf itu paling tidak lumayan selamat. Syukur-syukur dua-duanya insaf. Jadi dua-duanya ini yang perlu kita ajarin. Kenapa bentuknya training bukan family therapy?
Bisa aja saya bikin family terapi. Ini bukunya tebal-tebal segini, buku tentang keluarga satu lemari sendiri ini. Cuman di training itu kita berikan intisarinya yang kalau Anda lakukan ini dengan cukup tekun, cepat atau lambat masalah rumah tangga Anda akan beres. Insya Allah, apapun, entah dengan anak, dengan pasangan, dengan mertua, dengan masalah keuangan, atau Anda sendiri yang bermasalah, itu kita bereskan di training itu, insya Allah. Iya, termasuk juga kan ini kan lagi bahas yang tentang hubungan ya Pak ya. Nah ini kan banyak banget yang anak-anak remaja atau anak-anak yang udah siap nikah, yang udah siap nikah ini tuh dia malah takut nikah Pak. Nah bahkan ada yang udah nikah 2 kali gagal. Nah ketika dia pengen nikah lagi pasti kan menimbulkan trauma ya Pak. Yeah. Nah karena dia tuh pengen nikah biar rezekinya dia tuh ada gitu kan. Sedangkan gimana ya, saya mau nikah tapi saya takut nanti gagal lagi seperti yang kemarin gitu. Nah ini kebanyakan sih kawan-kawan saya ini tuh banyak yang takut nikah karena ya takutnya karena masalah finansialnya belum cukup kan, takut ada masalah sama mertua kayak gitu, takut ada masalah sama ipar kayak gitu Pak. Ya. Saya menikah umur 27 belum punya kerjaan. Bukan belum settle secara keuangan ya, belum punya pekerjaan, belum punya rumah, belum punya pekerjaan, orang tua nggak ada, artinya nggak ada orang tua buat tempat mungkin menyandarkan hidup. Tapi saya udah optimis nikah itu, artinya rezeki akan datang setelah nikah. Jadi menurut saya ya nikah aja. Jadi nikah itu justru dengan nikah, rezekinya akan muncul. Mertua saya ketika saya pertama kali ngelamar, istri saya yang sekarang ini, ditolak. Kenapa? Belum punya kerjaan. Nunggu setahun lah, mungkin alasan beliau, biar Feral belajar masak dulu. Dan setelah setahun, ya istri saya juga belum bisa belajar masak, saya pun juga belum punya pekerjaan. Jadi mungkin terpaksa dinikahkan aja sama mertua saya. Dan nggak apa-apa gitu loh. 3 bulan pertama saya pengangguran, tapi setelah itu, saya dapat chef ini, dan chef itu training pertama saya ketika istri saya hamil 9 bulan. Jadi training saya pertama tanggal 17 Desember, tanggal 1 Januari anak saya pertama lahir. Jadi sudah teman-teman, yang diperlukan itu adalah keyakinan dan kesiapan mental bahwa nanti menikah akan ada rezekinya. Di Quran dikatakan kan bahwa kalau kamu miskin dengan menikah, Allah akan mengayakan kamu. Jadi jangan khawatir urusan uang. Satu itu. Yang kedua, kebanyakan orang nggak siap mental untuk menikah ya karena dia sendiri nggak siap mental menghadapi kehidupan. Kalau masalah aja nggak usah nunggu nikah kan, bujangan juga punya banyak masalah, bener nggak? Iya. Jadi banyak orang itu yang dibayangkan lebih gede dibanding yang dijalani. Artinya, wah nanti begini, nanti kalau begini itu bagaimana, kalau ini begini bagaimana, nggak habis-habis. Teknisnya bisa nggak berarti itu Pak? Untuk ketakutan berarti Pak? Jadi teknisnya bagaimana Pak untuk menangani ketakutan atau pernah ada trauma sudah menikah kemudian gagal? Ya teknisnya di chef itulah akan kita ajari bagaimana Anda selesai dengan diri Anda, dengan trauma-trauma masa lalu Anda kalau pernah gagal dalam pernikahan mungkin, atau pernah punya hubungan walaupun nggak nikah tapi mungkin pernah ada orang dekat tapi kemudian banyak masalah, itu akan kita bereskan. Termasuk ketakutan-ketakutan Anda, khawatir tentang masa depan, itu kita bereskan. Jadi intinya, bereskan diri Anda, nanti pernikahan Anda beres. Baik Pak. Iya karena kan memang kawan saya itu kan ada yang gagal 2 kali Pak. Nah dia tuh sebenarnya tuh tawaran untuk dia naik jabatan tuh kan pernah ditawarin. Nah tapi dia tuh nggak mau. Nah itu jadi dia agak nyesel kan. Duh kenapa ya dulu saya tuh nggak nggak ngambil jabatan itu gitu. Kalau misalnya saya ngambil jabatan yang lebih tinggi kan otomatis perempuan pun suka sama saya, deket gitu sama saya kayak gitu Pak. Jadi kayak merasa udah pesimis duluan loh Pak. Ya makanya memang perlu dibereskan orangnya. Di training itulah kita bereskan orangnya. Wah, ada sangat banyak orang mapan pernikahannya gagal. Ada sangat banyak orang yang sangat tidak mapan kayak saya dulu. Ya, pernikahannya baik-baik saja. Jadi ini memang masalah mentalitas ya, bukan masalah Anda punya uang apa tidak, Anda mapan apa tidak, punya jabatan apa tidak. Enggak, Anda siap mental apa tidak.
Loh, saya menikah dalam kondisi nggak punya kerjaan. Isi saya tuh bapaknya punya pabrik. Dan saya pede-pede aja. Nggak baik ngeper saya. Cuman didikan bapaknya agak keras. Nanti kalau kuliah tetap naik bis. Padahal di rumah ada Mercy. Jadi, dan saya orang Surabaya yang udik ini ngadepi orang Jakarta yang mungkin punya semua. Dan dia kaya, saya nggak punya kerjaan. Saya pede. Kenapa? Makanya masalah mental. Ditanyain mertua, terus apa kerjamu nak? Sekarang belum ada, Pak. Tapi saya tanggung jawab. Nah, gitu. Iya, tanggung jawab gimana? Iya, bingung mertua saya tuh. Begitu dinikahkan, saya bawa ke Surabaya dalam kondisi nggak punya kerjaan. Lah, untungnya ketika menikah itu ada orang ngasih langsung kita 20 juta. Jadi apa istilahnya yang celengan itu, Mbak? Iya. Itu kan dimasukin celengan. Iya. Kalau dimasukin kan untuk mertua itu. Iya. Ini enggak, orang ini pinter. Jadi datang kami berdua, dikasihin kami, ya sudah berarti untuk kami kan. Lah itu modal saya untuk 3 bulan pertama itu. Nah setelah itu baru ya kehidupan berjalan, ya nanti terus. Yang penting tanggung jawab, mentalnya harus kuat. Nanti rezeki datang. Tapi kan Pak, ketika misalnya kan sudah menikah nih, nah pasti kan selalu ada masalah apa gitu. Nah kalau misalnya kita punya ilmu ini, apakah kita sudah nggak punya masalah lagi Pak? Apa gimana? Oh enggak, masalah kan banyak tetap. Anda punya ilmu safe tidak untuk menghilangkan masalah Anda, tapi untuk menyiapkan Anda ketika ada masalah, Anda sudah siap mengatasinya. Iya, toh sepanjang masih di dunia belum di surga, ya kita masih akan ada banyak masalah. Cuman tinggal bagaimana kita ketika ada masalah kita sanggup mengatasi. Makanya ada doa bilang ya Tuhan, jangan berikan anak saya masalah yang lebih kecil, tapi berikan dia punggung yang lebih kuat untuk memikul masalah yang lebih besar. Itu doanya Jenderal Douglas MacArthur pada anaknya. Jadi jenderal yang memimpin Perang Dunia Kedua, dia berdoa gitu untuk mendoakan anaknya. Jangan berikan anak saya masalah yang lebih sedikit atau lebih kecil, tapi berikan dia bahu yang lebih kuat untuk bisa menanggung masalah yang lebih besar. Lah, safe itu membuat Anda punya bahu yang lebih kuat, punya hati yang lebih luas, punya pikiran yang lebih jernih untuk menghadapi masalah apapun. Anda akan menghadapinya dengan lapang dada, dengan nggak akan jatuh gara-gara masalah. Oke, jadi kan yang di awal tadi kan Bapak juga bilang kan ada penyakit kanker, kronis-kronis ya Pak, diabetes, stroke gitu. Nah, ketika kita ikut chef ini, ilmu ini gitu, apakah ketika kita praktekkan ini ada perubahan Pak? Apakah langsung, apa gimana gitu Pak? Kalau ada perubahan apa tidak, jangan tanya sama saya. Kenapa? Karena saya yang punya, saya bilang kecap saya nomor 1 kan begitu. Iya. Tanya pada yang sudah ikut training. Kalau saya kan selalu membagus-bagusan apa yang saya punya kan gitu. Supaya fair, jangan tanya sama saya. Tanya pada orang-orang yang pernah ikut training. Atau mungkin kalau punya ikut training kan itu kan testimoni individu-individu Pak. Loh, Anda lihat penelitian ilmiahnya. Jangan ke kami. Nanti kalau kami selalu bagus-bagusan kan wajar kita yang jualan. Tanya. Anda gunakan do your research, Anda cari di internet, kita ini seperti apa reputasinya. Wong kita udah hampir 19 tahun. Ada semua di internet. Anda cari di Google Cendekia, Google Scholar. Itu bagaimana skripsi, tesis, disertasi meneliti tentang chef, bagaimana bisa mengatasi diabetes. Bagaimana orang yang gula darahnya 390 ketika dia habis praktek ini turun jadi 170. Turun lebih dari separuh. Bagaimana orang ketika darah tinggi bisa terjadi dengan chef. Bagaimana orang kena kankernya membaik. Bagaimana orang yang kecanduan rokok bisa lepas dari kecanduannya. Itu 2 orang studi master itu meneliti. Kemudian bagaimana untuk mengatasi anak yang prestasi belajarnya turun dengan chef ini. Jadi do your research, jangan tanya sama saya. Nanti kalau sama saya bagus-bagusin. Nanti Anda bilang, ya semua kecap katanya kecap saya nomor 1, ngomongnya begitu kan. Makanya tanya ke mereka, jangan tanya saya. Kan gitu ya. Do your research teman-teman ya. Ya Pak Faiz, tadi kan udah banyak nih pertanyaan untuk yang ngalamin untuk diri sendiri ya Pak. Kalau misalnya kejadiannya kita mau bantu saudara kita yang jauh, tapi kita tidak memungkinkan untuk ke sana gitu Pak, itu bisa nggak pakai chef ini Pak? Oh iya, itu kita punya teknik namanya surrogate chef.
chef yang diwakilkan ya. Di mana kita mewakili dia untuk ya kita menterapi dia dari jarak jauh, gambarnya begitulah. Dan ini ilmiah, ini tidak ada hubungan dengan supernatural dan ini nggak ada kaitan dengan begitu. Ini saya ambil dari namanya surrogate EFT. Jadi guru saya Gary Craig pun mengajari ini. Dia bilang bahwa mekanisme fisika kuantum memungkinkan bahwa penyembuhan bisa terjadi dari jarak jauh tanpa ada perantara hal-hal yang mungkin tidak syar'i. Makanya ya saya ikut itu juga pakai surrogate chef. Apalagi kita sebagai orang beriman, doa itu mau langsung di depan orangnya atau dari jarak jauh kan tetap aja efeknya bagus. Ya toh? Nah, kita gabungkan doa itu dengan surrogate EFT, jadilah surrogate chef untuk chef jarak jauh. Bahkan teman-teman, saya punya ini di buku ini ada. Jadi bagaimana ini yang ngutip orang Kompas, jadi bukan saya. Lagi-lagi jangan tanya sama saya. Anda cari. Ada ibu-ibu suaminya selingkuh. Lalu dilakukanlah chef jarak jauh itu. Oke. Dan dalam 3 hari suaminya balik. Oh, berarti bisa juga, Pak, surrogate buat calon pasangan gitu, Pak? Iya, supaya dia mau gitu ya. Iya, Pak. Berarti bisa ya, Pak? Jadi kayak pelet nanti. Iya, kayak pelet, Pak. Iya. Jadi surrogate ini kan begini teman-teman. Kita gunakan diri kita. Kita bayangkan diri kita jadi dia. Sehingga kita berempati dengan masalah dia. Lalu sambil kita rasakan seperti apa kondisinya kalau kita punya masalah kayak dia, kita tapping diri kita sendiri. Sambil membayangkan orangnya. Nah, perubahan awalnya emosi negatif yang bayangkan dia kan berempati misalnya ya, terus kemudian dia misalnya punya masalah apa, sakit misalnya. Lalu kita rasakan, oh begini rasa sakitnya ya. Lalu Anda tapping diri Anda sendiri. Itu begitu Anda berubah, dia ikut berubah. Dia ikut membaik kondisinya. Jadi, nah penerapannya bisa untuk sakit fisik, bisa untuk masalah emosi, dua-duanya bisa. Tapi kalau Anda gunakan untuk misalnya Anda sedang nasir orang bagaimana dia mau sama dia, saya no comment untuk itu. Ya, ini saya lagi cari di bukunya tentang bagaimana chef bisa mengatasi itu orang yang selingkuh. Ya. Ada di buku ini. Silakan, ada lagi? Ini malah kita di ESQ Magazine. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui chef. Ini malah untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tanpa obat, tubuh sembuhkan sendiri. Ini liputan-liputan di koran. Jadi bukan saya yang bikin. Koran yang meliput. Ini sembuhkan anak yang kena insomnia. Jadi yang belajar orang tuanya, lalu dia terapi anaknya bisa mengatasi insomnia. Ini untuk narkoba. Tapi chef untuk pengguna narkoba. Ini untuk orang gila. Kurangi orang gila dengan chef. Ini di Ponsos di Surabaya. Ini kepala dinas sosialnya yang diwawancarai oleh koran. Berarti kalau misalnya kita udah punya ilmu chef ini, kita bisa terapkan ke pasien ODGJ ya, Pak? Oh iya, iya. Pecandu gitu. Oh lah ini, Kompas Bermedia, sembuhkan suami selingkuh dengan terapi ketuk, dia bilang. Ketuk pintu kali ya. Ini kapan? Ini udah lama ini. Ya. Jadi do your research teman-teman. Jadi kalau Anda tanya saya kan saya selalu ngecap nanti. Nah ini satu lagi Pak. Nah ini kan ada kawan saya yang dia tuh buka usaha ya selalu gulung tikar lah. Dia buka lagi ya dia gagal, dia buka lagi ya gagal gitu. Nah dia merasa kok kayaknya hidup saya serba sial ya. Kayaknya keberuntungan ini enggak nyangkut ke hidup saya gitu. Iya, iya. Nah, apakah di chef ini ada Pak untuk kita biar bisa menjadi lebih beruntung? Saya itu ikut prihatin ya sama orang yang hidupnya kayak begitu. Karena banyak orang nggak sadar bahwa sebenarnya dia itu gagal lagi atau gagal maning. Itu
ada pola yang tidak dia sadari. Pola berpikir, pola merasa, pola tindakan yang membuat dia jadi selalu sial. Nah, itu banyak orang nggak insaf, nggak sadar. Nah, sementara saya ini, alhamdulillah ya, apapun yang kita lakukan, ya walaupun awalnya mungkin gagal beberapa kali, tapi pada akhirnya itu husnul khotimah gitu. Happy ending. Nah, saya dulu bingung, kenapa ke orang gitu, saya kok begini ya? Nah, akhirnya saya menemukan jawabannya. Ketika saya kuliah di Malaysia itu, saya lagi jalan-jalan di Menara Kembar Petronas itu, Twin Tower. Saya nemu buku, judulnya Luck Factor. Ada bukunya. Luck Factor. Mestinya di daerah situ. Nah, di buku itu, nah ini. Jadi di buku ini dikatakan, ini buku saya beli tahun berapa ini? Udah lama ini. Disebutkan, ada penelitian bahwa kenapa ada orang-orang selalu beruntung, kenapa ada orang selalu sial. Itu ada polanya ternyata. Nah, ini nanti kita ajarkan di training Chef, sambil dimodifikasi ala kita dengan unsur spiritual, itu kita garansi. Kalau Anda mempraktekkan apa yang kita sampaikan di training itu selama 7 minggu, lalu keberuntungan tidak meningkat sama sekali, Anda boleh ngomong sama kami balikin investasi Anda. Kami saya yakin itu karena memang keberuntungan itu ada hukum alamnya gitu loh. Kayak orang bercocok tanam lah. Kalau Anda nanam mangga pasti panen mangga, nggak akan panen durian kan? Iya. Terus bagaimana cara menanam yang benar itu kan ada hukum alamnya. Keberuntungan juga ada hukum alamnya. Lah cukup perlu belajar lalu praktek. Prakteknya nggak lama-lama, kalau di sini kan 3 bulan. Orang-orang yang serba sial itu begitu dia praktekkan apa yang dia sampaikan di sini, ada 21 praktek di sini. Itu keberuntungannya meningkat semua dalam 3 bulan dalam hal finansial, dalam hal kesehatan, dalam hal hubungan keluarga, dalam hal kebahagiaan, dan dalam hal pekerjaan. Nah, di kami, nggak usah nunggu 3 bulan, 7 minggu aja separuhnya. Dan ditambahin dengan dalam hal spiritual. Dan kami jamin, insya Allah pasti meningkat keberuntungannya minimal di salah satu dimensi itu. Dan kalau tidak, Anda ngomong sama kami balikin investasi Anda. Kami sih yakin itu, karena memang kita udah puluhan ribu orang udah kita bantu ini. Dan di training itu bahkan juga kita kasih bonus 21 latihan yang ada di buku ini. Nah, kita terjemahkan, kita permudah, Anda bisa ikut latihan di situ sebagai bonus. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Faiz.